Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Istray, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di topik titrasi asam basa. Seperti biasa, sebelum kita awali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kalian yang merasa kehadiran channel Camp Istray ini bisa membantu kalian dalam belajar kimia, untuk bisa mendapatkan informasi terkait update video terbaru, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk dibunyikan loncengnya. Baik anak-anak, kita akan bahas dan kita akan langsung masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang titrasi asam basa. Yang pertama, apa sih sebenarnya titrasi asam basa itu? Jadi titrasi asam basa itu merupakan suatu metode atau cara yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan dengan menggunakan larutan yang lain yang telah diketahui konsentrasinya. Jadi titrasi ini adalah salah satu metode atau cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Lantas, apa saja sih sebenarnya yang ada di titrasi asam basa? Istilah-istilahnya sungguh mungkin ada hal yang baru. Yang pertama adalah titran. Apa itu titran? Titran itu adalah suatu zat yang digunakan sebagai agen penitrasi. Biasanya titran disebut juga larutan standar, yang mana sudah diketahui kadarnya atau konsentrasinya secara pasti dan digunakan untuk menentukan kadar zat atau konsentrasi zat yang tidak diketahui. Selanjutnya ada titer. Titer atau titrat di sini adalah lawan istilah yang ada dalam arti titran, yaitu jenis zat kimia yang tidak diketahui kadar atau konsentrasinya. Selanjutnya ada titik ekuivalen, yaitu titik ketika mol sampel yang direaksikan sama dengan mol pada titrat yang digunakan. Dan yang terakhir adalah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu adalah kondisi ketika titrasi sudah harus dihentikan. Titik akhir ini berbeda dengan titik ekuivalen, yang mana titik akhir titrasi itu pada umumnya ditandai dengan perubahan warna yang terjadi pada indikator. Lantas bagaimana pemilihan indikator pada titrasi asam basa? Nah, pada titrasi asam basa, penambahan titran ketika akan mendekati titik ekuivalen akan mengakibatkan pH berubah secara drastis. Perubahan ini bisa deteksi dengan indikator yang akan berubah warna ketika hal itu terjadi. Tentunya kita sudah belajar indikator asam basa sudah sangat banyak sekali dan kita bisa menggunakan data itu untuk bisa memilih kira-kira indikator apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan proses titrasi asam basa. Nah, di sini secara sampling saja ada beberapa contoh indikator, ada bromkresol hijau, ada metil merah, ada bromtemul biru, ada fenolftalin atau PP, yang mana kita lihat perubahan warnanya. Ketika bromkresol hijau, ketika asam berwarna kuning, ketika basa berwarna biru. Nah, ketika terjadi titik akhir titrasi, maka indikator itu berwarna hijau dengan rentang pH 4-5,6. Untuk indikator metil merah, ketika suasana asam akan berwarna merah dan ketika suasana basa akan berwarna kuning. Sehingga pada saat titik akhir titrasi, diharapkan nanti juga berwarna kuning perubahan warna pada indikatornya. Rentang pH pada indikator metil merah ini adalah antara 4,4 sampai dengan 6,2. Selanjutnya ada bromtimol biru, ya. Ketika suasana asam itu berwarna kuning, ketika suasana basa berwarna biru. Nah, ketika harapannya di titik akhir nanti dimunculkan warna indikator yaitu berwarna hijau. Rentang pH bromtimol biru ini adalah 6,2 sampai dengan 7,6. Dan yang terakhir pada contoh indikator ini adalah fenolftalin atau dikenal dengan indikator PP. Ya. Perubahan warna yang terjadi ketika suasananya asam maka dia jernih tak berwarna. Ketika pada kondisi titik akhir itu merah muda dan ketika dalam kondisi basa itu berwarna merah. Rentang pH yang terjadi adalah 8 sampai dengan 10. Itu adalah beberapa macam indikator yang nantinya bisa kita pilih tergantung apa titran dan titer yang kemudian kita gunakan untuk mencari konsentrasi sampel yang ingin kita ketahui.
Lantas alat dan perlengkapan pada titrasi asam basa itu apa saja? Nah, ini gambaran jelasnya, ada seperangkat alat ya, seperangkat alat titrasi asam basa yang terdiri dari yang pertama statif, jadi tiang penyangga besi ini yang disebut dengan statif. Yang kedua adalah klem. Klem ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan statif dengan buret ya. Jadi buret yang kemudian bisa kita gunakan untuk mentiter atau mentitrasi sampel yang kita akan cari konsentrasinya. Ada buret di situ, kemudian ada tabung Erlenmeyer. Jadi 4 ini merupakan alat yang mana di dalam proses titrasi harus kita sediakan sebelum proses titrasi itu dilakukan. Nah, bagaimana kemudian cara dan langkah-langkah titrasinya? Nah, misalkan di sini saya mencontohkan bahwa kita ingin menentukan konsentrasi 10 ml larutan NaOH dengan menggunakan larutan HCl ya. Jadi sekali lagi kita punya sampel yaitu natrium hidroksida NaOH sebanyak 10 ml yang kita belum tahu konsentrasinya berapa dan kita ingin mengetahui konsentrasinya NaOH melalui larutan HCl 0,1 molar. Oke, di sini alatnya. Jadi yang pertama ketika diburet yang dimasukkan adalah titran HCl 0,1 molar dan Erlenmeyer, maka adalah sampel kita yaitu NaOH. Jelasnya ditambahi dengan indikator PP. Yang pertama masukkan titran HCl ke dalam buret dengan bantuan corong ya. Ini hati-hati karena ini semua terbuat dari bahan kaca, maka kita harus berhati-hati dalam memasukkan HCl ke dalam buret dengan bantuan corong. Yang kedua, masukkan 2 ml titrat NaOH di Erlenmeyer ya. Di Erlenmeyer yang sudah disediakan nanti bisa diisi dengan titrat ya, yang mana sampel yang akan kita uji. Dan jangan lupa untuk menambahkan indikator yang bisa kita gunakan, yaitu indikator phenolphthalein. Yang ketiga, mulai proses titrasi dengan cara meneteskan HCl dalam buret. Jadi HCl yang ada dalam buret ini, kalian bisa memulai titrasi itu dengan memutar keran buret yang ada di sini ya. Hati-hati, posisi tangan juga harus sesuai. Jadi posisi tangan kanan itu memegang Erlenmeyer, kemudian posisi tangan kiri itu bisa memegang keran buret ya. Diusahakan orang yang memegang dan yang melihat skala pada buret itu adalah orang yang sama. Hindari menggunakan atau melakukan proses titrasi ini dengan dua orang yang berbeda, karena itu nanti akan berdampak pada saat terjadi proses titik akhir titrasi. Yang keempat, penambahan titran HCl dihentikan ketika telah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer ya. Jadi ketika semua tetes demi tetes dari HCl, titran HCl yang ada di buret ini, sampai kemudian terjadi perubahan warna yang ada di Erlenmeyer yang berisi NaOH dan indikator PP ini, maka kita harus bersiap untuk menghentikan proses titrasi itu dengan cara menutup keran. Ya, jadi kalau sudah ada perubahan warna, jangan sampai menunggu warna itu tebal, artinya bisa sangat matang ya. Tapi usahakan perubahan warna yang pertama, kemudian kita goyangkan. Kalau itu sudah tidak berubah warna lagi secara konstan, maka cukup itu kita hentikan ya. Sehingga kita bisa catat volume titran HCl yang terpakai. Jadi misalkan di sini awalnya kita mengisi sampai 0.0 ini, kemudian yang digunakan sampai titik ini, berarti ada 10 mili ya. Jadi ada 10 mili HCl yang dipakai untuk mentitrasi NaOH. Baru kita bisa menggunakan perhitungan untuk menghitung konsentrasi titrat NaOH dengan menggunakan persamaan titrasi ya. Kita tahu tadi diketahui volume asamnya, jadi HCl, asam ini yang kita gunakan ada 10 mili, molaritas asam pada HCl yang kita gunakan 0,1 molar, valensi asam yang bisa kita tahu bahwa HCl itu bisa terdiri dari H+ dan Cl-, ada satu ion H+, maka valensinya 1. Volume basa adalah volume NaOH yang sudah kita tuangkan sebanyak 20 mili tadi. Valensi basa NaOH ada terdiri dari ion Na+ dan OH-. Nah, bisa diamati di sini OH-nya sebanyak 1 sehingga valensi basanya 1. Baru kita bisa masukkan ke persamaan Va,
Volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam sama dengan volume basa kali molaritas basa dikali valensi basa. Ya, tinggal kita masukkan 10 kali 0,1 dikali 1 sama dengan 20 dikali molaritas basa yang akan kita ketahui dikali 1 valensi basa. Sehingga sama dengan 1 sama dengan 20 kali molaritas basa, maka molaritas basanya sama dengan 1/20. Sehingga kita bisa mengetahui molaritas basa sama dengan 0,05 molar. Jadi kita bisa mengetahui bahwa konsentrasi NaOH sebesar 0,05 molar. Jadi tahapan daripada langkah-langkah titrasi asam basa itu mulai dari kita persiapan alat, kemudian mempersiapkan sampel, kemudian melakukan proses sampai kemudian menghitung berapa konsentrasi sampel yang kita ingin ketahui. Baik, kita masuk contoh soal anak-anak. Di contoh soal pertama ini ada pertanyaan berapa konsentrasi dari larutan asam asetat CH3COH jika diketahui untuk titrasi 25 ml larutan CH3COH tersebut diperlukan 15 ml larutan NaOH 0,05 molar agar mencapai titik ekivalen. Sehingga kita bisa men-screening dulu soal ini yang diketahui apa saja ya. Yang pertama ada volume asam 25 ml ya. Kemudian ada volume basa 15 ml. Kemudian ada molaritas basa atau molaritas dari NaOH di sini 0,05 molar. Valensi asam ya, jadi CH3COH menjadi CH3CO- dan H+. Nah, H+-nya ada 1 sehingga valensinya 1. Valensi basa NaOH menjadi ketika diionisasikan ada Na+ plus OH-. Maka OH-nya juga terdiri dari 1 OH-, maka valensinya juga 1. Sehingga kalau kita sudah men-screening ini, kita lihat yang ditanya apa? Oh, yang ditanya adalah molaritas asam. Karena yang ditanya akan adalah konsentrasi dari asam asetat. Kita kembalikan ke persamaan titrasi asam basa. Ada Va kali Ma kali valensi A sama dengan Vb kali Mb kali valensi B. Sehingga bisa kita masukkan 25 dikali Ma dikali valensi asam tadi 1 sama dengan 15 dikali 0,05 dikali 1 valensi basa. Bisa kita masukkan 25 molaritas asam yang akan kita ketahui sama dengan 0,75 sehingga Ma-nya bisa kita ketahui sama dengan 0,03 molar. Jadi konsentrasi CH3COH yang akan kita ketahui ternyata bisa kita ketahui sebesar 0,03 molar. Itu contoh soal yang pertama. Lantas bagaimana dengan ketika valensi asam atau basanya lebih dari 1? Nah, ini contoh soal yang kedua ya. Ada sebanyak 40 ml larutan asam sulfat H2SO4 ya, 0,25 molar dititrasi dengan suatu basa bervalensi 1 ya. Meskipun kita tidak tahu basanya apa, tapi sudah jelas di situ diberikan keterangan valensi 1. Dan ternyata dibutuhkan 57 ml basa tersebut. Nah, jadi sehingga ketika perubahan indikator itu terjadi, ternyata yang dibutuhkan 57 ml. Berapa kemolaran basa? Maka molaritas basa yang kita tanyakan ya. Baik, kembali lagi kita screening. Yang diketahui apa saja? Yang pertama ada volume asam, ada 40 ml. Oke. Molaritas asam 0,25 ml. Oke. Volume basa 57 ml. Oke. Valensi asam, nah ini hati-hati ya. Ada H2SO4. Jadi ketika kita ionisasikan ada ion SO4 2- plus 2H+-nya. Nah, ada 2 ion H+ yang kemudian ini menandakan bahwa valensi asamnya adalah 2. Valensi basa itu sama dengan 1. Karena apa? Karena sudah diketahui di soal di sini meskipun tidak diketahui senyawanya apa, tapi diberikan keterangan bervalensi 1. Yang ditanya adalah molaritas basanya. Sama caranya kita masukkan dalam persamaan titrasi Va kali Ma kali valensi A sama dengan Vb dikali Mb dikali valensi B. 40 dikali 0,25 kali 2 sama dengan 57 dikali Mb yang akan kita ketahui dikali 1 ya. Kemudian kita proses hitung seperti biasa. 20 sama dengan 57 Mb, Mb sama dengan 20 bagi 57 sehingga molaritas apa tadi yang ditanyakan? Mb harusnya ini ya. Mb sama dengan 0,35 molar. Jadi konsentrasi basa, mohon
mohon maaf ini bukan H2SO4 harusnya. Konsentrasi basa itu sebesar 0,35 molar. Oke, selanjutnya di sini ada 10 mili asam asetat, yang mana kemudian yang membedakan adalah di contoh soal ini itu ada 3 kali percobaan. Ada titrasi pertama, kedua, ketiga ya. Tentunya ketika 3 kali percobaan yang didapatkan volume kalsium hidroksidanya itu ternyata ada 19, 20, 21 berbeda-beda. Nah, lantas bagaimana seperti ini? Nah, langkahnya sama ya. Langkahnya sama, yaitu tetap kita harus men-screening kira-kira apa saja yang ada, data yang ada di dalam soal. Oke, saya ulangi. Kita harus men-screening kira-kira data apa saja yang ada di dalam soal. Di situ diketahui volume asamnya 10 mili, CH3COH ya. Kemudian ada volume basanya. Nah, ketika volume basa ini kemudian yang digunakan untuk mentiterasi, itu ada 3 kali percobaan, maka kita bisa mengambil nilai rata-rata dari 3 percobaan ini. Jadi kita bisa gunakan dengan cara kita jumlahkan semua, kita bagi dengan banyaknya percobaan. Jadi dibagi 3 karena 3 kali percobaan. Sehingga sama dengan 20 ml volume basanya. Molaritas basa sudah diketahui di soal 0,1 molar. Valensi asam, di sini ada CH3COH, berarti CH3CO- plus H+. Nah, H+ di sini ada 1 H+, maka valensinya 1. Sedangkan valensi basa, kalsium hidroksida, itu jadi Ca2+ plus 2 OH-, ada 2 ion hidroksida, 2 ion OH- di sini, sehingga valensi basanya juga sama dengan 2. Lantas yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah konsentrasi asam atau Ma. Sama, kita bisa menghitung dengan persamaan titrasi yang sudah kita ketahui bersama. Va dikali Ma dikali valensi A sama dengan Vb dikali Mb dikali valensi B. Maka bisa kita masukkan 10 dikali Ma dikali 1 sama dengan 20 dikali 0,1 dikali 2. Maka 10 Ma sama dengan 4, maka Ma sama dengan 4 bagi 10, yaitu Ma-nya sama dengan 0,4 molar. Artinya konsentrasi CH3COH atau asam asetat bisa kita ketahui sebesar 0,4 molar. Baik, mungkin itu penjelasan tentang titrasi asam basa beserta kemudian pengertian, kemudian latihan-latihan soal, sampai kemudian alat dan cara kita melakukan titrasi asam basa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar kimia. Tetap semangat, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.